Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun anak-anakku sekalian menonton video ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 10 di bab 2 ya. Di bab 2 ini adalah aspek akidah ya, atau perilaku mulia, akidah akhlak, yaitu tentang tata cara berbusana muslim dan muslimah sebagai bentuk cermin kepribadian dan keindahan. Yang di dalamnya akan kita bahas tentang perintah menutup aurat, memahami aurat dan batasan-batasannya, kemudian dalil dari menutup aurat, makna dari busana muslim, kemudian perilaku berbusana muslim seperti apa, dan terakhir membiasakan perilaku berbusana muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan sambil dibuka buku kalian lanjut di halaman 22 ini ada gambar yang menunjukkan bahwa busana muslimah itu terlihat cantik dan anggun, membuat orang itu terlihat cantik dan anggun. Di samping juga menutupi aurat. Di sini banyak permasalahan di mana pada dasarnya pakaian itu adalah penutup aurat bagi orang muslim. Di samping itu juga penahan rasa panas atau dingin. Kadang ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya berpakaian itu adalah privasi seseorang. Jadi terserah mereka, hak mereka mau berpakaian seperti apa saja. Kalau bagi orang muslim itu tidak boleh. Kenapa? Karena privasinya itu justru dilihat orang. Berarti sudah tidak menjadi privasi lagi. Alangkah baiknya kemudian berbusana bagi orang muslim adalah dengan menutup aurat. Sehingga meskipun itu privasi dia sendiri, tapi itu tetap juga bisa dilihat oleh orang lain atau kelompok lain yang mungkin ada yang suka atau tidak suka atau merasa terganggu dengan pakaian itu. Langsung halaman 23. Tren berpakaian hijab tidak hanya di kalangan masyarakat, tapi fenomena juga di kalangan public figure atau para pejabat di sini seperti gambarnya ya. Para pejabat dan public figure ini sangat berpengaruh karena mereka dilihat orang banyak, ditiru orang banyak, dan apa yang mereka lakukan menjadi trendsetter, menjadi acuan, menjadi sesuatu yang kadang ditiru oleh orang lain. Seperti kasusnya Nikita Mirzani yang sempat berpakai jilbab dalam jangka waktu berapa bulan, ternyata dibuka lagi. Nah, itu adalah public figure. Seandainya itu bukan orang terkenal mungkin tidak masalah, tapi karena berhubung dia public figure, influencer, nah itu harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati kita mencari contoh, mencari public figure yang kita contoh. Di sini ada sebuah kalimat. Lebih baik tidak berjilbab tetapi sopan pada sesama, menjaga perkataan dusta dan gibah serta lainnya daripada berjilbab tetapi tidak berakhlak baik pada sesama. Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Ini terlihat masuk akal, terlihat betul, tapi jangan sampai terkecoh. Ini sama sekali salah. Kenapa? Karena yang namanya menutup aurat, berjilbab itu adalah kewajiban. Terlepas dari mana dia kesehariannya seperti apa, itu kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah membahas itu. Intinya, lakukan dulu kewajibannya menutup aurat, setelah itu terlebih lagi masing-masing dari pribadi yang kemudian perilakunya seperti apa, itu kembali ke pribadinya masing-masing. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kalimat ini, karena
berjilbab saja dulu, menutup aurat saja dulu. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit perilakunya juga akan lebih baik seperti apa yang dia pakai. Dia akan merasa sungkan sendiri, sudah pakai jilbab tapi masih suka dusta dan gibah dan tidak baik, tidak sopan pada orang lain. Itu. Sering kita lihat juga di sini ada kalimat juga. Misalnya masih banyak orang perempuan berjilbab yang berpacaran, berboncengan motor dengan orang yang bukan mahramnya, dengan begitu mesra dan lain sebagainya. Kalau saya sebut di sini biasanya cabai-cabean syariah ya. Mereka sok-sok pakai hijab syariah tapi pakaiannya ketat, kemudian boncengan motor bertiga misalkan. Nah, itu adalah contoh yang berusaha berjilbab namun perilakunya masih belum menunjukkan dari apa yang dia pakai. Gitu ya. Selanjutnya langsung ke materi. Di halaman 24 kita akan membahas tentang makna aurat. Aurat itu menurut bahasa berarti malu, aib, dan buruk. Berarti ini aurat secara etimologi. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Dari sini sampai sini adalah pengertian secara etimologi. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Inti dari kata awira atau aurat itu sendiri ya. Sedangkan secara terminologi ini, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang harus ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah secara terminologi atau secara istilah. Aurat adalah sesuatu yang ditutupi. Apakah yang menutupinya? Ini, yaitu makna mengenai jilbab dan busana muslimah. Karena konsentrasi aurat itu biasanya di seorang perempuan ya. Karena auratnya lebih banyak. Jadi yang kita bahas di sini adalah tentang jilbab dan busana muslimah. Secara bahasa, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bahasa Arabnya adalah himar. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai veil. Veil ini ya. Banyak istilah jilbab. Ada kerudung, ada hijab, dan lain sebagainya. Perintah menutup aurat di sini ada yang di dalamnya diperintahkan kepada istri Nabi, putrinya Nabi, istri-istri kaum muslimin yang di dalamnya Al-Ahzab ayat 33. Dan istri-istri Nabi Muhammad agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Al-Ahzab ayat 53. Tabarruj ya ini. Tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau berhadapan atau memperlihatkan auratnya di hadapan bukan mahramnya itu namanya tabarruj. Langsung saja ke ayat-ayat atau ke dalil-dalil dari menutup aurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya ayuhan nabiyyu wahai nabi. Qul li azwajika katakanlah kepada istri-istrimu wa banatika dan anak-anak perempuanmu wa nisa'il mu'minina dan istri-istri orang mukmin yudnina hendaklah mereka alaihinna min jalabihinna menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika yang demikian itu adna ayyurafna agar mereka lebih mudah untuk fala yu'dain untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahimah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah dalil Al-Quran tentang perintah menutup aurat. Di sini diterangkan bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah langsung untuk memerintahkan, untuk mengajak kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya, dan kepada umatnya, istri-istri umatnya yang perempuan, untuk menutup auratnya, seluruh tubuh mereka. Sehingga di sini jelas untuk gampang dikenali dan juga tidak diganggu ketika ditutup auratnya. Itu tujuannya. Dari berikutnya, Quran Surat An-Nur ayat 31. Bisa kalian baca. Yang kurang lebih artinya sama, di mana di sini bahkan lebih rinci lagi. Di sini saya bacakan artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Memelihara auratnya jangan sampai diumbar. Dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kepada yang biasa terlihat. Kecuali yang biasa terlihat. Seperti muka, telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya. Kecuali kepada suami mereka. Atau ayah mereka. Ini adalah yang mahram. Yang kemudian boleh menampakkan aurat. Di sini pada suami mereka, ayah mereka, mertua ya ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, atau putra saudara laki-laki mereka, atau putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba saya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah ini, tidak hanya aurat tapi perhiasan atau sesuatu yang dia miliki jangan diumbar-umbar. Kalau zaman sekarang justru berbahaya, nanti mengundang kriminalitas. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ini halaman 27 bisa kalian baca sendiri. 28. Di sini ada dalil hadis ya. Yang hadisnya artinya adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha. Baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan salat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Ini saking pentingnya dari seorang perempuan untuk menutup auratnya. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah segala sesuatu yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin yang tentunya harus menjadi akibat atau menjadi imbas dari kalian mempelajari bab ini. Pertama, sopan santun dan ramah tamah. Itu adalah ciri mendasar orang yang beriman. Jika pakaiannya sudah sopan, sudah menutup aurat, alangkah baiknya kemudian keseharian kalian menjadi orang yang sopan santun dan ramah tamah. Ke orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal.